Tahun 2022 segera berganti, menuju 2023 yang diramalkan akan terjadi resesi. Padahal baru saja rakyat menghirup napas usai pandemi untuk kembali membangkitkan ekonomi. Masih teringat bagaimana hukum di negara ini tersakiti. Kasus Ferdy Sambo yang akhirnya melibatkan oknum polisi, belum lagi sejumlah penegak hukum lain yang seharusnya melindungi, malah terlibat dalam pusaran dugaan suap dan korupsi. Padahal kepercayaan publik harusnya jadi harga mati. Hukum yang masih harus diperbaiki sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kebangkitan ekonomi di negeri ini sedang dipertaruhkan lewat bayang-bayang resesi. Memang, pemerintah hadir bukan tanpa solusi mengatasi harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, utang luar negeri, dan inflasi. Belum lagi pengangguran yang juga perlu diatasi. Krisis pangan dan energi juga menjadi potensi. Membayangi beratnya kehidupan masyarakat negeri ini, meningkatkan investasi menjadi cara yang coba dilakukan sebagai solusi. Namun semua itu tak berarti jika permasalahan upah masih jadi perdebatan yang tak henti. Demonstrasi pun dijadikan ladang ekspresi yang harus disikapi. Urusan ekonomi bukan saja hal yang menjadi topik utama, namun masyarakat tengah dihadapkan dengan tahun politik di depan mata. Semua bersiap untuk memilih Presiden Republik Indonesia. Sejumlah bakal calon sudah muncul membahana, mulai dari Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, hingga Anies Baswedan, nama-nama yang beredar di media. Rakyat menantikan program kerja mereka untuk mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia. Bencana datang silih berganti. Jatuh banyak korban yang tak bisa dihitung dengan jari. Angin puting beliung, erupsi gunung berapi, banjir, longsor, hingga gempa bumi. Belum lagi peristiwa yang menyayat hati. Tragedi Kanjuruhan hingga bom di kantor polisi. Semua menjadi catatan sejarah di negeri ini. Gak sangka ternyata aku harus nikah dengannya di umur 16 tahun. Gue simpen dulu. Industri musik dan film kembali menunjukkan taringnya setelah terpuruk akibat pandemi yang melanda. Badan Perfilman Indonesia mencatat data. Produksi film Indonesia pada 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah penonton pun naik menggila. Konser dan agenda musik juga mulai ada di mana-mana. Menunjukkan masyarakat yang kembali seperti sedia kala. Semua rangkaian cerita yang terjadi di Indonesia menjadi catatan sejarah peristiwa yang harus tetap disyukuri kita semua. Dan terus membuat kita belajar untuk menghadapi berbagai masalah yang ada. Dengan kerja keras, semangat, dan yang terpenting, dengan doa. Tahun 2022 menjadi kenangan yang tak terlupa. Tahun 2023 menjadi lembaran yang dijalani kita semua. Akankah tahun 2023 menjadi lebih baik dari sebelumnya?